Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi di channel Heuristian Studio. Setelah sekian lama saya nggak upload video panjang karena beberapa bulan belakangan fokus di konten short. Akhirnya pada kesempatan kali ini saya akan membacakan isi novel karangan saya yang berjudul Dalam Remang Pergolakan. Ini adalah novel fiksi sejarah atau historical fiction. Bagi kalian yang suka intrik, drama, terus perang-perangan gitu kan, politik, novel ini layak untuk kalian baca. Jadi bagi teman-teman yang pernah aktif di Wattpad, Dalam Remang Pergolakan ini dulu saya mulai pada tahun 2016 sampai 2017 di Wattpad dengan judul Protes. Namun sekitar bulan September tahun lalu, tahun 2022, novel yang ada di platform Wattpad saya hapus karena novel ini saya cetak di penerbit. Dan yang saya pegang sekarang ini adalah cetakan kedua dari novel ini. Cetakan pertama itu diterbitkan pada bulan September 2022, sedangkan yang ini cetakan kedua diterbitkan pada bulan November 2022. Jadi sedikit latar belakang dari novel ini. Kisahnya tentang sebuah pergolakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Terjadi pergolakan di berbagai daerah. Salah satunya yang paling besar bahkan tercatat sebagai pemberontakan yang membutuhkan personel APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia, yang banyak untuk menumpasnya. Pergolakan atau bisa disebut pemberontakan ini dikenal dengan nama PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kenapa menjadi pemberontakan terbesar sepanjang sejarah Indonesia? Karena pergolakan ini terjadi di 4 wilayah sekaligus. Di Sumatera Tengah, jadi dulu ada Provinsi Sumatera Tengah ya. Bagi yang pernah lihat short saya pasti udah tahu Provinsi Sumatera Tengah itu sejarahnya gimana. Lalu ada Provinsi Sumatera Utara, lalu Sumatera Selatan, dan ada Sulawesi. Maksudnya bukan Provinsi Sulawesi, tapi di wilayah Sulawesinya, di mana 4 wilayah tersebut bergabung menjadi PRRI Permesta. Itu pelajaran SD kelas 5 ya, sama SMP kelas 2 dan SMA kelas 2 juga kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita bacakan novelnya. Untuk video kali ini mungkin kita mulai dari prolog sama chapter 1 aja ya. Untuk kenyamanan dalam mendengarkan video ini atau menikmati video ini, saya sarankan untuk menggunakan headset atau earphone kalian. Prolog. Ini adalah bagian pertama dari novel ini. Prolog, belum masuk chapter 1 ya. Baru prolog. Padang 20 November 1956. Deretan mobil Volkswagen dan Jeep militer memenuhi jalan sepanjang lapangan asrama tentara, tepat di jantung kota Padang. Terlihat puluhan perwira militer saling bercengkrama antara satu dengan lainnya. Ada yang berkelompok, ada juga yang hanya berdua, namun semua berbincang hanyut dalam topik masing-masing. Suasana riuh seperti pasar menggambarkan bagaimana penuh dan sesaknya lapangan tersebut. Seorang pria parubaya berjalan menuju mimbar seperti panggung kecil yang ada di tengah lapangan itu. 2 ajudan mengikutinya pelan dari belakang. Letnan Kolonel Ahmad Hussein menaiki mimbar dengan langkah gagah dan tegas. Semua mata tertuju pada sosok penuh wibawa itu. Suasana langsung berubah hening. Tak jauh dari sana, Letkol Ismail Lengah telah berdiri bersama seorang ajudannya. "Hormat, krek!" aba-aba dari ajudan Letkol Ismail Lengah. Semua yang hadir langsung mengambil sikap hormat. Letkol Ahmad Hussein berdiri dengan posisi tegak dan mengangkat tangan membalas penghormatan dari puluhan perwira tersebut. Letkol Ismail Lengah berjalan menghampiri Letkol Ahmad Hussein dan berdiri menghadap ke semua prajurit di lapangan itu. "Saudara-saudara, terima kasih telah hadir, bertemu kembali dengan rekan seperjuangan. Mungkin saudara-saudara semua sudah mengetahui mengapa hari ini kita berkumpul di sini. Saya harap kita dapat mencapai apa yang menjadi hak kita sebagai bagian dari Republik Indonesia." Letkol Ahmad Hussein membuka acara rapat reuni X Divisi Banteng. Divisi Banteng adalah suatu bagian dalam Angkatan Perang Republik Indonesia pada masa agresi militer Belanda dan bertugas di wilayah Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Divisi Banteng merupakan tonggak pertahanan Indonesia yang sangat penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari serangan tentara Belanda dan sekutu.
Divisi Banteng dibagi menjadi beberapa batalion dan resimen. Salah satu resimennya bernama Resimen Pagaruyung, merupakan resimen terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Bagaimana tidak, hampir seluruh anggotanya sangat tangkas dan lulusan sekolah opsir yang ada di kota Bukit Tinggi. Perlakuan tidak adil dialami oleh pasukan Divisi Banteng setelah berhasil mengusir Belanda dan sekutu dari Indonesia. Secara sepihak pemerintah membubarkan serta membagi divisi tersebut sehingga hanya tersisa satu resimen kecil saja. Karena hal itu, sebagian pasukan Divisi Banteng dikeluarkan dari dinas militer dan sebagian lagi dilebur ke dalam beberapa divisi yang ada di Pulau Jawa, seperti Divisi Siliwangi dan Divisi Diponegoro. 3 bulan sebelum diadakannya reuni X Divisi Banteng, telah dibentuk Dewan Banteng dan diketuai oleh Letkol Ahmad Hussein. Padang 25 November 1956, hari terakhir reuni X Divisi Banteng. Para perwira sepakat untuk menyampaikan protes kepada pemerintah. Sebenarnya, pembubaran Divisi Banteng bukan satu-satunya alasan protes ini. Ada hal lain yang menjadi konsentrasi mereka. Kondisi sosial ekonomi yang tidak seimbang antara daerah dan ibu kota, serta tidak meratanya pembangunan. Karena saat itu pemerintah di bawah Kabinet Juanda hanya memperhatikan ibu kota saja, dan cenderung melupakan daerah. Ditambah lagi, adanya pengaruh kuat dari Partai Komunis Indonesia yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, menambah kokohnya hati para perwira ini untuk menegur penguasa yang sah dalam pemerintahan ketika itu. Kita akan menyampaikan protes pada pemerintah. Jika mereka tidak menanggapi, kita adakan perlawanan, ucap Letkol Ahmad Hussein. Rencana tersebut disepakati oleh sebagian besar perwira yang hadir. Maka protes segera disampaikan kepada pemerintah. Namun, setelah cukup lama menunggu kepastian, pemerintah tidak memperlihatkan respon apa-apa terhadap protes tersebut. Sampai akhirnya pada tanggal 15 Februari 1958, Dewan Banteng bersama pasukan X Divisi Banteng memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan mengangkat seorang tokoh Minangkabau yang sempat menjadi presiden darurat pada masa agresi militer Belanda, yaitu Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri PRRI, serta Kolonel Dahlan Jambe yang juga merupakan atasan Letkol Ahmad Hussein sebagai Menteri Dalam Negeri sementara untuk mengisi jabatan yang seharusnya diberikan kepada Dr. Asaad. Karena saat itu ia masih dalam perjalanan menuju kota Padang. Pemerintah sebenarnya telah memecat perwira yang terlibat dalam gerakan protes ini. Namun, keluarnya perwira tersebut dari dinas militer baru terlihat jelas setelah mereka memproklamirkan PRRI. Selang beberapa hari dari proklamasi itu, perwira PRRI mulai mengumpulkan pasukan yang dibentuk menjadi kelompok-kelompok perlawanan mulai dari Agam, Bukit Tinggi, Payakumbuh, sampai Pasaman, merapatkan barisan bersatu melawan pemerintah Presiden Soekarno dan Kabinet Juanda. Ratusan pemuda Minang bergabung menjadi tentara PRRI, dilatih oleh puluhan perwira lapangan X Divisi Banteng. Selain itu, PRRI juga mendapat bantuan dan dukungan dari Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Untuk peralatan perang, PRRI mendapatkan bantuan senjata dari militer Amerika Serikat melalui Central Intelligence Agency atau CIA. Kita perang. Oke teman-teman, itu tadi bagian prolog dari novel Dalam Remang Pergolakan ini. Untuk chapter 1 kita akan lanjutkan di video berikutnya.